Oke, Silalahi di sini tadi siapa ya? Silalahi Ya, ada di sini. iya Pastor. Ya, Luciento, Ini silakan. mau bertanya tentang Amsal 8 ayat 22. Ini Tolong bunyinya seperti ini. 8. Oke. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ini pertanyaannya Pastor, aku ini Kita baca siapa yang Amsal ada? berapa tadi, maaf ya? Amsal. Amsal 8 ayat 22 Pastor. Kita mulai baca dari ayat 1. Jadi jangan baca ayat 1 ya. Baca. Jadi tak tolong. Ayat 22-nya. Amsal. Baca beberapa teks sebelumnya. Memiliki, bukan menciptakan, memiliki. Omelo. Baca 22-nya. Tuhan telah menciptakan. Bentar mau. Saya belum dapat Amsal di mana ya? Jarang dibuka. Dekat mana mau Amsalmu? Mazmur, Perjanjian tengah itu Kak Yulita. Perjanjian tengah. Mazmur, Amsal berapa? Ayat 22. Dekat Mazmur lah, Mazmur. Setelah itu Mazmur. kan itu kalau Santo Hieronimo kan mengatakan memiliki, bukan menciptakan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kan begitu Kamu bunyinya. tahu siapa ininya ya? Maksudnya begitu ya? Aku itu siapa itu? Oke. Itu huruf besar atau huruf kecil? Kecil Pastor. Oke, engkau baca mulai dari ayat sebelum-sebelumnya. Itu ngomong tentang anak-anak manusia, putra dan putri atau tidak? Mulai dari pertama. Iya. Ayat 8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun Tahan yang dulu. diinginkan. Karena hikmat, garis bawah itu. Karena hikmat, Lebih berharga daripada permata. garis bawah kata hikmat, lanjut. Jangan tinggalkan kata hikmat itu. Oke. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan Oke, aku di sini artinya apa? sanaan. Bukan tentang Yesus, oke? Aku hikmat. Makanya engkau jangan konsentrasi di ayat 22. Engkau baca dari atas. Oh, yang di aku ini apa? Aku ini. Hikmat, kebijaksanaan. Oh, memang Kau kalau bisa di mengerti, tafsiran Luciano? bisa Pastor, karena aku cari juga memang menurut tafsiran Rabi-Rabi Jaudi, mereka mengatakan aku di Amsal 8 ayat 22 itu kebijaksanaan. Ya, makanya ada di mana? Ada di ayat 12 yang barusan engkau baca. Aku, Iya betul. dia sudah Cuma kalau mendefinisikan dirinya sendiri, oke? Aku hikmat, kebijaksanaan, oke? Diterjemahkan. cuma Sudah bisa kalau mengerti? di
Iya, kalau hikmat kebijaksanaan itu sebenarnya Hikmat itu kebijaksanaan. iya diciptakan atau memang sudah ada bersama-sama dengan Allah dan milik Allah dari awal awal mulanya begitu. Contoh kita langsung ke engkau. Engkau waktu engkau lahir engkau sudah tahu baca tulis kan? Belum lah pastor. Bagaimana para rasul setelah itu mengingat semua pengajaran Yesus? Mereka butuh apa? Hikmat. Butuh Roh Kudus, oke, yang menerangi dan semuanya, oke? Apa yang diminta oleh Salomon, raja? Meminta kekayaan atau meminta hikmat? Iya, kebijaksanaan pastor. Oke, kebijaksanaan salah satu dari 7 karunia Roh Kudus. Kudus. Makanya di sini, makanya untuk sampai 22 engkau harus bongkar semua dari atas. Makanya jangan sampai seperti Riko tadi, dia mati-matian di ayat di bawah, ternyata penjelasan ada di ayat-ayat sebelumnya, oke? Kalau aku di sini menurut definisiku lah misalnya, kalau ini ku katakan Maria bisa nggak pastor? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Kemarin kita Kalau- muncul nanti di Yesaya. Iya, hikmat itu kan bukan diciptakan, tapi memang sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan itu milik Allah seperti kesadaran, kebijaksanaan, dan lain-lain lah gitu. Oh ya, salah satu yang kau bilang ini keilahian ya. Atribut Iya. keilahian. Maksudnya Iya, seperti itu. sudah dimiliki Allah sejak awal gitu. Itu memang punya Allah. Jadi tidak diciptakan. Karena di ayat 22 ini kan Tuhan telah menciptakan aku. Jadi misalnya kalau saya tafsiran saya, Tuhan telah menciptakan Maria sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya Oke, sebentar dulu. yang pertama-tama. Kita ke Ibrani ya, kita Ibrani. Apakah dia pakai menciptakan atau mengapa? Oke, dia pakai his work di sini, dia pakai Ibrani karena ditulis dalam Ibrani. Proverbs ini dia katakan di situ. Interlinear the interweave which work, he works of all. Oke. Saya terjemahkan ke Indonesia juga. Ibrani ya. Ibrani. Dia dikatakan diciptakan, oke, diterjemahkan, oke. Di situ ya. Tapi kalau kita ke Ibraninya, karena perjanjian lama, oke. Indonesia. Itu tindakannya kuat. Tadi kembali ke from them he is begin possess me of Yahweh. 8:22 tadi ya, saudaraku. Is work. Oke, tadi. Itu tindakannya, saudaraku. Kebijaksanaan adalah tindakannya. Berarti bukan diciptakan ya pastor ya? Memang sudah milik dari awal ya? Ya, itu perbuatannya adalah kebijaksanaannya. Oke? Tapi diterjemahkan sebagai ciptaannya ya. Saya mau ini aja Saya sebenarnya. saya bongkar di di Spanyol juga. Pelan-pelan, santai-santai sih. Saya juga dapat ayat ini dari Pastor Argo. Jadi beliau mengatakan sebenarnya Maria sudah ada juga di Amsal. Cuma kan saya cari lewat internet. Menurut tafsiran Rabi-Rabi Yahudi itu kebijaksanaan. Ya, memang itu Cuma kebijaksanaan. kalau saya berlogikanya, masa sih kebijaksanaan Tuhan diciptakan? Kalau kebijaksanaan Tuhan diciptakan, pernah suatu saat Tuhan tidak punya kebijaksanaan, kan begitu kan? Tapi kalau Ya, memang bisa jadi. kebijaksanaan itu sudah dimiliki dari awal, itu memang sudah milik Tuhan, berarti siapa aku dalam Amsal 8 ayat 22 ini? Kan begitu. Ya, makanya kita Jadi bongkar. kalau ya betul, Pastor. Jadi kalau menurut Pastor Argo bilang itu Maria. Dan menurut saya masuk akal juga.
Itu. Tapi saya tidak mau masuk sampai ke Maria, oke? Di Amsal ini. Mata saya suruh parah nih. Kenapa Romo nggak mau masuk ke Maria, Romo? Nggak mau mendalami sampai Maria, Romo? Karena saya tidak pernah pakai ayat ini untuk ke Maria. Bisa mengerti? Halamannya ini, mata saya suparan. Kacamata heresi Romo. Patah dia punya. Ganti frame, beli baru. Ya pakai yang ada lah. Kaca pembesar, mana kaca pembesar Romo? Kamu sudah rindu ya? Iya, kaca heresi. 22 ayat berapa tadi? 8 ya? Saya harus buka. 22, Pastor. Ya? Amsal 8 ayat 22. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Di sini dikatakan, Tuhan menciptakan saya di awal tindakannya. Tuhan menciptakan saya di awal tindakannya. Tuhan menciptakan saya di awal tindakannya. Kita ke interlinear. Interlinear Ibrani. Ada tuh. Ini Ibrani kalau kita copy ini parah ya. From then his work before of ways the beginning. Kalau di copy semua ini masalah Ibrani ini. Copy satu-satu. Of the beginning. Pam 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 pam. Awal ya kopi pelan-pelan di sini sana di sini harus kembali kodi mana sekali Hikmat ini pengajaran, Romo. ya Pengajaran kebijaksanaan Karena tertulis hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya. Seperti gambarannya seperti ini ya, menggambari seperti ini pribadi guru, seorang pribadi guru gitu. Hikmat itu memberikan pengajaran. Persimpangan jalan ia berdiri gitu. ya kebijaksanaan kan dia dari kata kalau Yunani dia pakai Sophia ya. Kalau Latinnya sapere. Hikmat itu. Sapere dalam Spanyol diterjemahkan dalam dua kata, saber dan saborear. Jadi kebijaksanaan artinya tahu menikmati hidup begitu. Saya masih cari di Yunani di Ibrani dulu. From them his work before of the way at beginning possessed me Yahweh. Gitulah. Ini hebatnya di dalam Yunani dia bilang begini. Diterjemahkan dalam Inggris. Ini kata ini penting sekali. Dia yang ayat 22 itu dalam Inggrisnya bilang from then his works before of his way
at beginning possessed me Yahweh. Dia telah memiliki saya. Diterjemahkan diciptakan kan? Ini loh teman-teman. Kalau itu Engkau misalnya buka, ya, engkau tulis Amsal, Proverbs 8:22, engkau interlineal. Nanti dia muncul di situ Ibrani dan Inggris. Di Inggris seperti ini ya teman-teman. Possessed me, memilikiku. Memilikiku, bukan menciptakanku. Oke. oh berarti terjemahannya kurang pas ini ya, yang Indonesianya ya Pastor ya. Kan di sini possessed me Yahweh. Bisa mengerti? Iya, kalau dimiliki pas lah berarti kebijaksanaan Pastor. Ya, makanya engkau baca di situ. Tolong baca dalam Inggris deh. Yang barusan dibaca tadi. Possessed me at the beginning of his word, the first of his acts of all. Artinya saya telah dimilikinya. Nah, telah pakai possess kan? Berarti ya Romo, Ya. atribut. Terjemahan Indonesia yang ribet nih. Iya, berarti terjemahan bahasa Indonesia ini ya. Sifat Allah kurang itu. kurang pas bijaksana. berarti. Iya. Atributnya Allah kan kebijaksanaan kan atribut keilahian salah satu. Berarti Atribut dari bukan, kalau di terjemahan bahasa Indonesianya bukan menciptakan sebenarnya Pastor, tapi memiliki ya. Memiliki Iya, aku. telah dimiliki Allah. Dia kan berarti coba pas, bukan Pontifex engkau terjemahkan ke Indonesia setelah baca dalam Inggris itu. Dia pakai past tense tidak possessed. Possessed, iya. Dia pakai telah dimiliki. Maka saya mau copy Ibrani dan Inggris untuk terjemahkan, dia masih lekat semua, jadi dia tidak mau dipisahkan. Aduh, dia masih lekat semua di dia. Tapi tidak apa. Bisa mengerti bahasa Indonesia yang bisa. parah. Saya jadi kesian. Kalau Ya. Bahasa Yunaninya apa itu? Bahasa apanya? Bahasa aslinya? Tidak, dia harus Ibrani karena tidak tulis dalam bahasa. Iya. Iya, maksud saya bahasa aslinya memang Bahasa- kalau diterjemahkan ke Indonesia memiliki ya. Bukan menciptakan. Kanah. Coba saya terjemahkan di sini. Itu ada hubungan dengan Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 14 ayat 19, Kejadian 14 ayat 22. Dia pakai kanah. Coba kita pakai spellingnya Yunan. Ya, kalau Inggrisnya to possess. Hanya ada nama to create yang di belakangnya. Mereka terjemahkan ke Indonesia seolah itu diciptakan. Okay? Begitu. Terima kasih kalian buat supaya kita bongkar semua. Kita bongkar pelan-pelan ya. Ini strong di sini. Verbum kanah. Translate-nya kanah. Pronunciation kanah. Akhirnya artinya di sini. Artinya dalam bahasa Inggris itu ini. Dia di Indonesia lebih memakai diciptakan ya daripada dimiliki, oke? Iya, betul. Lebih enaknya di mana nih kalau begitu? Kalau dia bahasanya Tapi memiliki, di Inggris tuh dia katakan dimiliki, possess. Tapi kenapa di Indonesia lebih memilih diciptakan? nah itu dia. Oh, kita harus tanya ke lain lagi kalau begitu. Ya, bukan Pontifex. Engkau baca tadi bagus sekali dalam Inggris dan engkau coba terjemahkan ke Indonesia yang engkau mengerti Inggris. Ya, ini aku translate pakai Google ya. Tuhan memiliki tidak apa-apa. Tuhan memiliki aku pada permulaan pekerjaannya, pada permulaan perbuatan-perbuatannya yang dahulu kala. Artinya sudah dimiliki Allah kan? Dimiliki Tuhan Allah. telah memiliki aku sejak permulaan, artinya perbuatan sejak penciptaannya Allah telah memiliki aku. Di sini terjemahkan Allah telah menciptakan aku sejak
Nah, ini yang terjemahkan ini yang harus aduh. Kadang di situ ya, lo siento, kita kasihan juga dalam pengertian itu. Jadi makanya saya tidak mau kaitkan dengan Maria dalam hal ini, oke? Sebab aku Berarti telah memiliki aku sejak penciptaannya, dia telah memiliki aku. Itu omong tentang Berarti- kebijaksanaan, oke? ya, berarti sejalanlah dengan tafsiran Rabi-Rabi Yahudi ya. Karena kalau saya Iyalah, karena cari- apa? iya. Karena perjanjian lama lah. Oke, Pastor. Satu lagi, Pastor, tentang Yesus dibaptis di Sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis. Itu Oke, bagus sekali itu. saya pernah ini melihat apa ya, live begini juga, Pastor. Kalau nggak salah dari Pastor juga bilang Yesus itu mensucikan air pada saat pembaptisan itu ya, Pastor ya. Kalau nggak salah ya. Oh ya, ini harus kita bongkar. Ketika Yesus dibaptis, itulah saatnya dia ditabiskan sebagai Imam Agung. Iya, terus salah satu tujuannya untuk mensucikan air lah gitu, Pastor ya. Kalau nggak salah dengar saya. Oh ya, saya tidak tahu. Pertama saya tidak dengar pernyataan dari Romo. Oke, saya tidak bisa komen yang saya tidak dengar. Yang kedua, Yang Amsal tadi udah lewat lah. ketika Kristus dibaptis, itulah saatnya dia dimeteraikan sebagai Imam Agung. Itu sama dengan pentabisan imam-imam di dalam perjanjian lama. Nggak ada hubungannya dengan pensucian air. Bagi saya tidak ada. Bukan ya, maksudnya kenapa Yesus dibaptis? Itu yang pertanyaanmu ya. Iya. Itu penting sekali pertanyaan karena ritus yang kita baca di dalam Matius 18 ketika Yesus dibaptis, ingat itu ya, ketika dibaptis Yohanes bilang begini, sayalah yang harus kamu baptis. Yesus bilang tidak, supaya menggenapkan kehendak Allah. Oke? Artinya kembali lagi kalau begitu, kenapa Yesus dibaptis? Pertanyaan ini penting sekali ya. Kenapa Yesus dibaptis? Saya pikir inilah yang harus kita harus kita bongkar. Kenapa Yesus dibaptis? Bantu dulu Matius 3 ayat 11-12. Kita bongkar sedikit kenapa Yesus dibaptis. Pembaptisan Yesus kita bongkar dulu. Yulita, jangan tidur dong. Ada lektor yang lain bantu. Matius 3, 11, 12. Ih, Omelo tidur ya. Yang tidur Omelo itu. Baca-baca dong. Waktu. Aku membaptis kamu dengan air. Kamu Yuli, sinyalmu mana? Tidak dengar. Atau sinyal saya? dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah Gak ada Putus, Halo. terputus. Sinyal saya atau sinyal Yesus? kamu. Ya. Mau dengar nggak? Sekarang dengar. Tadi Halo, putus-putus. Nggak tahu. Iya, aku Putus-putus. lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung.
tetapi sekam itu akan dibakarnya Dua ayat dalam cukup, api Yulita. yang Engkau baca tidak berapa ayat? Yulita, terpadamkan. cukup 2 ayat tadi. 11, 12. Engkau lari lewat semua. Sinyalmu parah, Yulita. 2, 11 sama 12. Ya, sinyalmu parah, Ya. Yulita. 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi nggak ada Iya. tanda merah. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, kita buat perbedaan dulu. Sudah, kita buat perbedaan dulu, Lo Siento, atas pembaptisan Yohanes Pembaptis dan pembaptisan Yesus. Oke? Pembaptisan Yohanes Pembaptis itu untuk pertobatan, oke? Lo Siento? Iya, Pastor. Oke. Iya, Itu Pastor. juga ketika Melo atau teman-teman sandingkan ke Kisah Para Rasul. Ini Paulus membuat pembedaan antara pembaptisan Yohanes Pembaptis dan pembaptisan Yesus. Oke. Yohanes 19 ayat coba dari ayat 1. Yohanes 19 Ayat 1 mulai. Yohanes, maaf, kisah. Kisah 19 ayat 1. Kisah 19 ayat 1. Oke. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum." Lanjut, Melo. Sinyalnya saya atau sinyalnya siapa nih? Halo. Tersendat. Sinyal kayaknya. Sinyalnya saya. Saya baca dari sini. Kata kuncinya terputus. Biar saya baca dari sini, teman-teman. Berarti bukan sinyal saya, Kak. Tidak, tadi terputus, Yulita. Kamu juga sama. Di sini juga terputus. Berarti sinyalnya saya. Biasanya kalau sinyal jelek tuh ada tanda merahnya, Mo. Ini nggak ada. Ada yang nggak Iya. tanda merah juga, ada yang nggak tanda merah, dia tersendat. Sekarang oke lah, saya baca dari sini. Teman-teman bisa dengar suara saya yang pertama? Jelas. Bisa. Ya. Boleh. Saya baca dari sini. 19. Saya bisa. Kenapa, Yulita? Oke, kisah 19 ayat 4. Kata Paulus, ayat 3 dulu. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, ayat 4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberikan dirinya dibaptis dalam nama Yesus. Artinya, kita kembali ke Injil tadi. Lo Siento, ada perbedaan antara pembaptisan Yohanes dan pembaptisan Lo Siento. Yesus Kristus. Oke. Yesus Di Kristus. sini Paulus sudah menganulasi pembaptisannya siapa? Barusan kita dengar. Yohanes. Yohanes Pembaptis. Yohanes. Oke, jadi bagi orang Kristen pembaptisannya Yohanes untuk pertobatan sudah tidak Berlaku. berlaku. Tidak valid lagi karena pembaptisan sini adalah pembaptisan dalam kuasa Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Harus mengerti itu. Makanya ini pertentangan hebat selalu dengan karismatik Pentekostas. Kamu harus terima Roh Kudus, kamu harus diselam, kamu harus hati-hati dulu. Pembaptisan untuk pertobatan itu Yohanes punya. Oke, pembaptisan Kristen supaya dengan air dan roh tadi supaya kamu menjadi anak Allah, menjadi bait Roh Kudus, menjadi pewaris ahli waris surgawi, menjadi anggota gereja. Ini loh
empat tujuan dari pembaptisan Kristen. Bukan supaya kamu bertobat dan semuanya itu diutamakan dalam pengertian itu. Kenapa? Kenapa menjadi anggota gereja? Karena baptisan itu menggantikan, mensubstitusikan sunat. Di dalam Kolose 2 ayat 11-12, di mana pembaptisan menggantikan sunat. Sunat ketika mereka berusia 8 hari, maka pembaptisan juga mulai dari anak-anak. Kenapa? Karena itulah sebagai bukti identitasmu sebagai umat pilihan. Karena dalam perjanjian lama orang Yahudi mengatakan mereka sudah masuk dalam persekutuan umat yang dipilih, umat perjanjian, maka mereka harus disunat ketika berusia 8 hari. Itu terjadi dengan Yohanes Pembaptis dan juga dengan Yesus. Dan di dalam kekristenan, dalam konsili Yerusalem, perdebatan hebat di dalam Kisah 15, akhirnya memutuskan bahwa sunat tidak bisa dipaksakan untuk mereka yang bukan Yahudi. Oke. Jadi pembaptisan menggantikan, mensubstitusikan sunat. Kalau sunat 8 hari, ya tanda identitas sebagai umat Allah, maka di dalam perjanjian baru, di dalam gereja, pembaptisan pun harus mulai dari orang kecil, anak-anak kecil. Oke, saya tidak mau sentuh kepada pembaptisan bayi, tetapi saya mau katakan bahwa ada dua perbedaan. Pembaptisan Yohanes, pembaptis adalah untuk pertobatan, tanda pertobatan, sedangkan pembaptisan Yesus dalam roh dan api supaya dimeteraikan menjadi anak Allah. Yang kedua, bait Roh Kudus. Yang ketiga, ahli waris surgawi. Dan yang keempat adalah anggota gereja. Karena itu, untuk orang Israel, sunat membuat engkau masuk identitasmu sebagai umat pilihan Allah. Maka pembaptisan membuatmu menjadi anggota tubuh Kristus atau anggota gereja itu sendiri. Jadi, lo sento, ada dua, pertama kita mulai dari dua perbedaan. Bisa mengerti? Yohanes Pembaptis punya, makanya kalau itu diakui, Yohanes Pembaptis punya, kenapa Paulus membaptis kembali mereka? Engkau mengerti? Iya, Pastor. Oke, sudah. Makanya ini kasihan karismatik. Oke, Pentekostes karismatik. Ini dua pertanyaan besar untuk mereka. Kalau begitu mereka ikut siapa punya? Yohanes Pembaptis punya atau ikut Yesus punya? Oke? Iya, Ini yang pertama. Yang kedua kita harus mengerti bahwa pembaptisan itu penting sekali. Makanya baptisan Yesus itu untuk menggenapi. Yang pertama, kita harus bongkar kitab Imamat. Bantu dulu Imamat 8 ayat 2. Seorang imam dalam ritus Yahudi ditabiskan, dalam ritus pentabisan itu mereka butuh apa? Tolong dong bantu teman-teman. Imamat 8 ayat. Ada type di bawah, tolong dibongkar. Panggilan Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban Ayat 2 nya penghapus. cukup. Ayat 2 dulu. Jadi yang ditabiskan jadi imam adalah anak-anaknya Harun. Anak-anak laki-lakinya Harun, oke? Ya. Oke. Sekarang harus dimandikan atau dipercik dengan air. Oke, ayat 6-nya. Kita menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Dibasuhnya dengan apa? Bukan Pontifes? Dibasuhnyalah dengan air. Yang pertama, ayat 2 itu anak-anak terpilih, oke? Bukan anak semua anak, oke? Anak-anak yang terpilih. Yang kedua, ritus, ini sudah masuk dalam ritus pentabisan anak Imam Harun jadi imam, oke? Yang kedua, dibasuhi dengan apa? Air. Yang ketiga, mereka harus diurapi, ayat 12-nya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Jadi imam. Yang keempat, umur mereka harus 30. Bilangan 4 ayat 30. Umur imam untuk mulai tugasnya itu harus 30 tahun. Mulai dari 30 tahun, oke? Bilangan 4 ayat 30. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun
ke atas sampai yang cukup. berumur Bukan. 50 tahun. Sampai berumur 50. Pelayanan mereka sampai 50 tahun. Ke ayat 2 dan 3 dari bilangan yang sama. Bilangan 4. Jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Oke, Semua sekarang kita orang yang kena wajib Sudah. tugas. berarti engkau ditabiskan jadi imam dari keturunan Harun dan Lewi itu sudah harus berumur berapa tahun? Minimal 30. Mulai dari 30 tahun. Oke, dari 30 sampai 50 mereka punya pelayanan. Oke. Yang kedua, harus orang anak laki-laki yang terpilih. Yang ketiga, harus dibasuh dengan air. Yang keempat, harus dimeteraikan atau disucikan dengan apa? Diurapi dengan apa? Minyak Di kepala. Oke, sekarang kepengurapan minyak itu tanda kehadiran Roh Kudus dalam perjanjian baru sekarang. Oke? Bisa mengerti teman-teman. Makanya sakramen krisma kan kita diurapi. Oke, di kepala. Oke, sekarang kita bandingkan waktu pentabisan Yesus atau permandian Yesus itu meteraikan dia sebagai imam agung. Oke. Yang pertama, dia harus menjadi anak yang terpilih. Matius 3 ayat 17. Dengar suara dari surga bagaimana? Anak yang dikasihi atau anak yang terpilih atau tidak? Oke, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah Injil. Oke, artinya syarat pertama tadi dari Imamat 8 ayat 2 dipenuhi oleh Yesus atau tidak dari anak yang terpilih? Iya. Syarat pertama. Oke. Yang kedua, harus dibasuh dengan air. Matius yang sama ayat 16-nya. Iya, air. Kau baca ayat 16-nya. Tadi kan 17, sekarang 16. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jangan dulu situ. Oke. Yesus, syarat yang kedua, dibasuh dengan air atau tidak? Basuh dengan air. Oke. Syarat yang ketiga, tadi diurapi dengan minyak. Tetapi yang mengurapi Yesus ini apa? Oke. Kita pakai Lukas supaya main di Lukas sedikit. Oke. Lukas 3, 21, 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas kepalanya ya. Dan terdengarlah dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Syarat itu. yang ketiga, diurapi atau tidak diurapi dengan Roh Kudus? Langsung, bukan dari minyak lagi. Diurapi dengan Roh Kudus. Syarat keempat, umurnya. Ayat 23, loncat langsung ayat 23 tadi, 22 sekarang 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ya pelayanannya ya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, Sudah. anak Eli. Oke. Artinya, Yesus syarat jadi imam terpenuhi dalam Yesus atau tidak? Centang Berarti semua. momen pembaptisan Yesus adalah momen pentabisannya oleh Bapa sendiri ya, dalam itu sebagai imam agung. Karena itu kalau kita kalau dia imam agung, kapan sih dia ditabiskan? Kita harus tanyakan begitu kan? Kalau dia imam besar, dalam Ibrani 4 ayat 14, dia imam agung, kapan sih dia ditabiskan kan? Begitu kan? Yang ini yang nggak pernah dijelaskan di Protestantisme kan, kesian dia. Kalau dia disetarakan dengan saudara-saudara yang lain sebagai imam besar, pertanyaan kita, imam besar kan harus ditabiskan. Kapan sih dia ditabiskan? Nah, inilah momen.
di mana dia menggenapi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis bilang begini, aku tidak layak membaptismu, kamu sebenarnya yang membaptis saya, kata kepada Yesus. Kan Yesus bilang, jangan. Semuanya itu kukatakan supaya menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ini penting sekali ya saudara-saudariku yang terkasih. Coba Matius 3 ayat 15 omong tentang apa ya kalau tidak salah. Matius 3 ayat 13 ya. 15-nya. Matius 3 15. Ini Lalu tentang jawab ini. Lalu jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Menurutnya, karena Yohanes protes. Ayat 14-nya dia protes. Nah, bukan engkau baca ayat 14-nya. Yohanes bilang, jangan dong, saya itu yang harus kamu terbaptis, bukan saya yang ke kamu. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia. Kata Yohanes, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Namun engkau yang datang kepadaku. Namun Yesus yang datang kepadaku, engkau Yesus yang datang kepadaku untuk dibaptisi. Lalu jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke, pertanyaan kita. Oke, bagus sekali karena ini penting sekali. Jadi Yesus dibaptis adalah untuk menggenapi semua yang telah tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama. Kalau dia adalah imam agung, imam besar. Nah, imam besar. Kapan momen di dalam kitab suci kita temukan dia ditabiskan? Kapan? Makanya Protestan jangan pakai pembaptisan Yesus untuk membenarkan pembaptisan mereka. Sedangkan itu beda konteks, sangat berbeda ya. Yesus menggenapi kehendak Allah, sedangkan yang di sebelah menggenapi kehendak siapa saya tidak mengerti. Romo, Bisa aku mengerti, pengen Losento? Jadi dua pembaptisan sangat berbeda dan pembaptisan Yesus itu bukan yang kita pikirkan. Itu untuk hal yang menggenapi apa yang kehendak Allah yang sudah tertulis. Oke? Iya betul, Pastor, ngerti Pastor. Kalau untuk Yohanes Pembaptis itu untuk pertobatan, terus pembaptisan Yesus untuk sebagai apa? Pembaptisan imam agung, anggota gereja, sebagai dan imam seterusnya. Iya. Kalau untuk pembaptisan kita sekarang mungkin seperti apa ya, materai, kita dicap bahwa kita milik Tuhan. Ya, 4 itu. Yang pertama seperti sunat, menandakan keterikatan persekutuan mereka sebagai bangsa yang terpilih. Maka gereja adalah rumah Daud yang baru. Maka harus ada inisiasinya untuk mengatakan bahwa engkau termaksud bagian dari rumah Daud yang baru itu atau gereja. Melalui apa, Losento? Melalui apa? Masuk ke dalam persekutuan? Melalui Yang tema yang angkat ini, yang kau angkat ini. pertabis apa? Melalui pembaptisan. Pembaptisan. Karena melalui sunat orang Israel masuk dalam persekutuan sebagai bangsa yang terpilih, rumah Daud. Maka inisiasimu untuk masuk ke dalam rumah Daud yang baru, di dalam Kisah 15 ayat 16, bahwa aku akan mendirikan rumah Daud yang baru, pondok Daud yang baru, gereja ini, yang bukan hanya orang Israel, tetapi dari segala bangsa akan diam di dalamnya, supaya engkau tahu bahwa engkau masuk dalam persekutuan ini, gereja ini, harus dimulai dengan apa? Pembaptisan, Pastor. Kalau begitu, di Protestan, anak-anak ini bagian dari anggota gereja atau tidak kalau mereka belum dibaptis? Ini pertanyaan saya untuk para pendeta yang tidak membaptis anak-anak. Mereka anaknya Allah atau anaknya siapa? bukan anak Allah belum. Tetap sah.
Nggak, kalau itu kan di Protestan kan tetap sah nggak? Karena jalur imamatnya kan udah terputus, Pastor. Ya, makanya itu bukan, jangan dulu tanya jalur sah atau tidak, tetapi di sana saya mau tanya, kalau anak-anak tidak dimeteraikan dengan pembaptisan sebagai anggota tubuh Kristus atau di dalam persekutuan rumah Daud yang baru namanya gereja, kalau begitu mereka itu anggotanya siapa? Kalau mereka belum dibaptis, ketika mereka dari kecil belum dibaptis, mereka tuh anggota dari siapa? Anggota dunia. Nggak jelas semua. Nah, itu Anak yang nggak jadi jelas. kesiannya di situ. Kesian anak-anak di sana tidak Ya, dimeteraikan kalau misalnya- jadi Israel baru atau gereja itu. Kalau memeteraikan orang Israel, memeteraikan diri sebagai orang Israel harus disunat. 8 hari, umur 8 hari sudah disunat. Supaya mereka tahu bahwa mereka orang Israel yang sejati. Di dalam Jadi kalau- Kolose. Di dalam kalau Kolose, Bayi bantu dulu. Protestan meninggal, gimana, Pastor? Ini menjadi Bayi pertanyaan Protestan. saya juga untuk para pendeta, siapa yang bertanggung jawab. Kesian kan? Karena sunat itu digantikan oleh pembaptisan, bukan Pontifex. Engkau bantu dulu Kolose, Kolose 2 ayat 11-12. Kolose 2 ayat 11-12. Sunat itu digantikan oleh pembaptisan. Dalam Kalau sunat berarti kalau sunatnya umur 8 hari, ya pembaptisan untuk anak-anak lah. Logika biblis sudah sangat jelas loh. Oke, silakan. Dalam Dia, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, Yesus, ya, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus, kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Demikianlah Oke, sabda. syukur kepada Allah. Artinya pembaptisan itu mensubstitusi atau menggantikan sunat. Kan kesian dong anak-anak tidak dibaptis dalam Kristus dan tidak dibangkitkan. Belum, karena mereka harus tunggu dewasa dulu. Sedangkan untuk pertobatan itu adalah untuk orang-orang yang dibaptis dalam pembaptisan Yohanes Pembaptis. Makanya kalau kita sandingkan Pontifex, kita sandingkan ke Kisah 2 ayat 38-39. Konsentrasi di ayat 39. Janji pembaptisan ini untuk kamu yang dewasa, untuk anak-anakmu. Kesian dong anak-anak gak dibaptis. Ayat berapa kisahnya? 2 ayat 38-39. Ya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Janji pembaptisan ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh, sejauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Betul. Kesian dong anak-anak tidak masuk dalam janji pembaptisan. Karena ayat 38 ngomong tentang pembaptisan kan, bukan Pontifex. Kesian dong mereka nggak dibaptis. Masing-masing dibaptis dalam nama Yesus. Iya. Tapi walaupun begitu, Pastor, tetap Tuhan punya hak prerogatif juga kan. Menurut ajaran Katolik kan, ya Tuhan bisa memberikan rahmatnya kepada siapa aja. Hak apa nih? Rahmat, keselamatan Iya, maksudnya, kepada siapa aja. Misalnya seperti bayi-bayi Protestan yang meninggal inilah. Iya, menurut kanun, menurut KGK sangat jelas bahwa semua bayi yang meninggal sebelum dibaptis,
kita serahkan kepada kemurahan dan belas kasih Allah. Itu anak-anak yang orang tuanya Katolik kan? Iya. Orang tuanya Katolik itu. Oh, bukan Protestan. Bukan, karena mereka tidak ada KGK, bilang gimana? Wah, gawat dong. Romo sedikit Romo Makanya supaya beriman, pembaptisan itu, saudaraku, itu hak dari anak-anakmu, hak spiritual dari anak-anakmu. Jangan kau ambil haknya, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Jangan kau curi hak untuk menjadi anak Allah dari anak-anakmu. Jangan kau curi hak anak-anak bayi-bayimu yang menjadi bait Roh Kudus. Jangan kau ambil hak anak-anak sebagai pewaris kerajaan Allah. Jangan kau ambil hak anak-anak untuk menjadi anggota tubuh Kristus melalui pembaptisan. Jangan kau ambil hak mereka. Silakan anak. kita jumpa perdebatan dengan Protestan, ya. Ini menjadi dasar mereka menjadi pembaptisan dewasa di Matius 3 ayat sekian ini. Padahal Romo tadi menjelaskan ya bahwa baptisan Yesus ini adalah penabisan imamatnya, kan begitu. Nah, di sini sering kita terbentur. Kalian Katolik, kami sesuai dengan ya apa yang tertulis ini. Yesus dibaptis dewasa, kan begitu kan? Nah, jadi Romo tadi sudah menjelaskan itu pentabisan imamatnya diambil dari penggenapan dari bilangan imamat tadi. Jadi kami agak bingung menjelaskan Romo. Apakah ketika pentabisan imamat seorang pastor itu ada juga air diberikan kepada imam itu atau dibasuh gitu Romo? Iya, penumpangan tangan, ada diminyakin dan semuanya. Air pembasuhan air ada Romo? Iya, karena janji pembaptisan harus dibuat. Perminyakan pengurapan minyak pasti ada Romo kan? Penumpangan tangan ada. Penumpangan tangan ada. Karena itu. Romo, ketika Sebentar, kita sebentar. Oh ya. Jangan dulu dipotong dulu supaya bisa saya menjelaskan nanti ke sana. Pembasuhan air juga ada Romo dalam pentabisan imamat seorang pastor Romo. Air juga dibasuh gitu Romo. Kita satu hari sebelumnya ada pemberkatan semua pakaian-pakaian liturgis dan semuanya. Janji pembaptisan, tiarap, letani Roh Kudus, orang kudus dan semuanya. Itu doa ya Romo. Kenapa? Itu tiarap itu janji sumpah atau doa lah begitu ya Romo ya. Ya, waktu tiarap kan kita panggil semua orang kudus kan, letani orang kudus dan semuanya. Dalam ritus. Tapi pembasuhan itu ada percik itu Romo. Kita sebagai imamat ditabis dengan air, dipercik begitu Romo atau apa? Itu sudah dijanji permandian. Oke. Di permandian. Hanya perminyakan dengan penumpangan tangan saja Romo. Perminyakan, penumpangan tangan, janji imamat, semuanya itu, dan susesi ketika semua imam dari uskup taruh tumpang tangan ke kepalamu sebagai tanda susesi, seperti di dalam pentabisan Paulus, semua menumpangkan tangan kepada mereka, penatua semua, seperti itu. Oke baik Romo. Jadi nanti kita Nggak usah bisa konsentrasi diskusi di air sama. lah. Lu konsentrasi di air ngapain? Karena fokus mereka di air Romo itu karena Mereka aja nggak ada. makanya mereka Ya, tafsir itu. mereka tidak ada pentabisan imam, berarti itu repot dengan mereka. Oke siap Romo siap. Emangnya mereka ada pentabisan imam harus tanya air, harus tanya minyak, harus tanya apa? Mereka nggak ada. Oke Romo, oke baik. Begitu kan? Sebentar, saya harus kirim, ada dokumen yang harus kirim. Silakan, saya dengar, silakan saya dengar. umat Katolik ya semuanya lah, masing-masing kita dibaptis gitu, seorang bayi dibaptis. Apakah pada saat itu Allah Bapa menyatakan pada hari ini engkau kuperanakan
kepada yang dibaptis itu? Entah bayi atau dewasa gitu. Ya, terima kasih Romo. Ketika engkau ditabiskan, langit terbuka. Dan pada saat itulah engkau dimeteraikan sebagai anak Allah. Kelahiran barumu sebagai anak Allah. Atau engkau tunggu dulu Tuhan Allah turun dan langit terbuka, begitu kan? Seperti di Mazmur kan, pada hari ini engkau kuperanakan gitu. Gitu. Iya, makanya itu Itulah kira-kira. pembaptisanmu langit terbuka dan engkau menjadi ahli waris kerajaan surga, menjadi anak Allah. Ketika Yesus dibaptiskan, langit terbuka dan Allah berseru, inilah anakku. Inilah pada saat kamu dibaptis dan kamu menjadi bagian dari anak Allah itu sendiri. Lalu makanya kita bilang, kalau begitu sejak kapan nama kita tertulis di buku kehidupan? Sejak dibaptis. Nah, Dan juga kan ini ya Romo, itu kan ada sensus ya. Sensus kayaknya peran nanti. sensus itu sangat penting. ya. Karena ketika manusia di Israel diselamatkan dari Mesir, itu 12 suku Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang keluar ikut bersama Israel disensus. Iya. Penting. Sensus kan, habis itu pas menyeberang Laut Mati, Laut Merah tuh disensus lagi. Terus sampai tanah perjanjian juga disensus lagi. Makanya pertanyaan kita, kapan kita tahu bahwa nama kita iman ya? Karena iman. Kapan kita tahu nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan? Ketika dibaptis. Seperti orang Yahudi ketika mereka Disunat. sunatkan. Jadi kalau menurut pandangan gereja Katolik, Pastor, tentang bayi-bayi Protestan yang meninggal tanpa dibaptis itu gimana? Jadinya Pastor, keselamatan mereka. Ini menurut pandangan Katolik. Apakah Tuhan kan tetap punya hak prerogatif ya? Maksudnya hak dia bisa menyelamatkan siapa aja yang dia kehendaki. Menurut Saya Katolik lebih itu melihat kepada orang yang mengajarkan. Awasilah ajaranmu dan awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. gawat juga berarti mereka ya. Saya kesian ya dalam pengertian ini. Jadi Tuhan punya hak karena kemurahan hatinya. Tetapi bagaimana dengan orang yang menyesatkan ini? Kita bilang hak juga, karena itu menjadi spekulasi gitu loh. Tuhan punya hak, jadi kita akan bebas berspekulasi gitu kan. Jadi spekulatif gitu loh. Kalau kita menanggapi Tuhan punya hak gitu. Jadi kira-kira menurut inilah Pak, bukan apa ini, status bayi-bayi Protestan yang meninggal sebelum dibaptis ini bagaimana? Menurutmu lah gitu. Ini pertanyaan berat. Ini engkau harus tanya ke mereka pendeta. Iya, Pastor. Maksudnya pandangan Katolik, pandangan kita lah sebagai Katolik, ajaran Katolik itu bagaimana tentang bayi-bayi Protestan yang sudah meninggal ini? Sebenarnya kita tidak omong tentang mereka punya ajaran. Katolik mengajarkan ajarannya untuk orang Katolik, bukan untuk orang Protestan. Repot-repoti saya ngajarin tentang mereka, tentang mereka punya ajaran, ngapain ajaran saya belum dipahami secara jelas? Makanya engkau harus tanya kepada para pendetamu, bagaimana dengan anak-anak yang mati sebelum dibaptis? Karena pembaptisan itu menyelamatkan, membersihkan. Engkau bandingkan dulu, bukan Pontifex, 1 Petrus 3 ayat 20-21. Pembaptisan untuk apa? Mereka pikir untuk membersihkan yang lahiriah. Ini yang berbahaya sekali. Ayat 21 ya? 20-21. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh.
ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itu ada tambahan tuh ya, maksudnya bukan Lanjut, belum selesai. maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan adalah memohon hati nurani yang baik kepada anakmu, bukan kenajisan fisik, jasmani, dosa dan lain sebagainya. Bisa mengerti? Baca kembali ayat terakhir itu supaya Protestan tahu, pendeta tahu kenapa pembaptisan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, oke? Diselamatkan oleh baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Memohonkan untuk memiliki hati nurani yang baik kepada Allah ya. Tapi baca Memohonkan kembali ayat hati sebelumnya. nurani. Apakah pembaptisan itu menyelamatkan atau tidak? Yang barusan dibaca. Ya, Kamu diselamatkan. yaitu 8 orang diselamatkan melalui air bah itu. Ya, Lanjut. yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Tahan dulu. Air bah itu menyelamatkan atau tidak? Yang 8 orang itu. Iya, menyelamatkan. Menyelamat. Sekarang pembaptisan itu menyelamatkan atau tidak? Ayat berikutnya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Dulu. Ya, air bah itu ada Juga kamu baptisnya. sekarang di pembaptisan itu Selamatkan. menyelamatkan. Pembaptisan itu menyelamatkan. Baca ulang deh. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. pembaptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang Pada Allah. dengar semua pendeta itu. Emangnya anak kecil nggak boleh punya hati nurani yang baik? Banget. Sesuai apa kehendak Allah itu apa ya namanya? Yang Allah hendaki itu kan memiliki hati nurani yang baik itu. Iya, barusan dibaca tadi. Losento, makanya saya kasihan ya teman-teman Protestan menolak pembaptisan anak. Janji ini adalah untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh. Anakmu punya, Tuhan berikan janji itu. Kenapa kamu tidak mau turuti janji Tuhan itu? Losento bisa mengerti? Saya buat Paham. jawaban umum seperti ini supaya engkau analisa baik-baik. Dan tolong kasih tahu keluarga Protestanmu ayat-ayat ini. Kesian, kamu diselamatkan karena pembaptisan. Bukankah begitu yang engkau baca, bukan Pontifex? Nah, itu yang kita baca tadi. Baptisan menyelamatkan. Ada yang tulis di bawah, anak-anak belum bisa cari uang. Kamu nih aneh sih kamu nih. Antoni. Jadi pembaptisan Katolik itu sebagai materai anggota gereja gitu ya, Pastor ya? Menggenapi apa yang dikatakan. Iya. Karena begini, Anggota saudaraku, gereja adalah Israel yang baru. Karena itu gereja di Israel yang baru, rumah Daud yang baru ini harus menggenapi semua yang ada dalam perjanjian lama. Kalau ada imam, ya harus imam. Sunat, ya pembaptisan. Hal seperti itu tuh.
Oke. Kayaknya lama sunat tidak melingkupi perempuan kan, itu kan laki-laki doang ya kan. Sekarang yang gitu laki dan perempuan. Iya, makanya dia harus menggenapi semua. Bisa kan? Pikir bagaimana, sedangkan anak bayi-bayi Protestan aja begitu, bagaimana dengan bayi-bayi orang ateis, orang penganut kepercayaan lain, bagaimana dengan mereka, kan begitu kan? Apalagi mereka tidak tahu tentang Yesus Kristus. Apakah Makanya itu ada hubungan dengan mereka yang lahir. Kalau kita lihat KGK 18 ya, untuk mereka yang lahir dan tidak mengenal, oke? ya pastor tidak mengenal Yesus? Makanya saya jadi kesian juga. Sepanjang Semoga hidupnya para begitu. pewarta mereka, ya semoga para pewarta di sana, tolong lo ajar bilang sola skritura, tetapi ajarnya lebih banyak di luar skritura, lebih banyak kepada saya yang menjadi magisterium, saya yang menjadi penafsir subjektif dari semua ayat-ayat itu. Saya jadi kesian kan. Sedangkan orang Israel harus punya yang namanya itu, ya. Izin Silakan. Romo, itu terkait dengan pembaptisan itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo, baptis Protestan, dan saya hanya menjadi pertanyaan saya tuh ketika dia jadi Protestan dan pindah kembali ke Katolik itu kan hanya di pembaharuan janji baptis saja. Ya. Nah, sementara pembaharuan janji baptis kan secara otomatis kan dia sudah secara Katolik. Nah, hanya kan menjadi pertanyaan saya itu hanya dengan pembaharuan janji baptis dengan syahadat, sementara awal pembaptisannya itu tidak seperti yang tata aturannya tidak seperti yang di Katolik begitu, hanya lewat pembaharuan janji baptis saja dia sudah bisa menjadi Katolik, kan tidak dibaptis lagi. Oke, dia Formanya dibaptis maksudnya, Romo. trimitaris atau tidak? Dia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Iya. Iya. Oke. Dia Protestan Tritunggal, dibaptis dalam Tritunggal, lalu dia pindah Katolik, begitu? Iya, iya. Ya, kita tidak bisa melawan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Satu pembaptisan, tidak bisa ada 2-3 pembaptisan. Bantu dulu, bukan Pontifex. Efesus 4 ayat 5. Berapa pembaptisan di sana? Ya, Katolik itu terlalu baik ya, Padre. Katolik terlalu baik. Setia kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci, oke? Bukan hanya mereka yang aneh-aneh di belakang, di luar. Tambah baptis ini, tambah baptis itu. Efesus 4 ayat 5. Ya, ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, bayangkan. Berapa pembaptisan, bukan Pontifex? Satu aja, satu baptisan. Padre, berarti tidak boleh ada pembaptisan 2, 3, 4 sampai 1000, oke? Baik, Romo. Terima kasih. Nanti engkau baptis di gereja Katolik sampai di Pentekostas Karismatik engkau dibaptis lagi. Kau pindah lagi ke tempat lain engkau dicelup lagi di sana. Begitu. Kan kasihan lah. Makanya bagaimana dengan Paulus bilang satu pembaptisan di sini? Bagaimana? Kalau begitu bukan, soal skriptur. Tidak, ini harus ditafsirkan dengan cara lain. Nah, gimana? Mungkin waktu itu jangan sampai sebenarnya dia mau katakan 10 kali atau 100 kali baptisan, begitu. Janganlah, jangan tambah-tambah kau di situ lah. Romo, Oke, izin silakan bertanya, Mo. teman-teman mau. Oh, iya. Romo, sedikit Romo tadi Ya. untuk menyimpulkan yang tadi supaya lebih paham ya Romo ya. Iya.
saya karena Pentakosta sering mengatakan kami pembaptisan yang tepat sesuai Yesus. Tetapi saya bilang, kalau Yesus dibaptis, pembaptisan itu kan untuk pengampunan dosa. Berarti apakah Yesus berdosa di situ? Nanti kan kita bisa bertanya kepada di situ kalau dia bilang kamu meniru baptisan Yesus. Nah, berarti pembaptisan Yesus itu bukan baptisan seperti kamu yang di Pentakosta, baptisan pengampunan dosa. Itu adalah baptisan pentabisan imamat. Karena pada zaman Yesus adalah sunat. Sunat. Nah, sunat itu digantikanlah dengan pembaptisan sekarang. Jadi poin yang di pembaptisan Yesus itu bukan pembaptisan pengampunan dosa, tetapi pentabisan dia Yesus sebagai imamat. Mungkin begitu Romo, bisa kita menjelaskan kepada mereka. Karena kalau dia mencontoh pembaptisan Yesus, Yesus itu berdosa nantinya, kan begitu Romo? Sehingga harus dibaptis. Elang, tahan dulu, penjelasan penting sekali. Ada yang bisa bantu? Tidak ada yang mau baca kitab suci ini siapa? Markus 1 ayat 4. Oh ya, Markus 1 ayat 4. Kalau seandainya kita pakai standar pembaptisan Yohanes Pembaptis, dalam pengertian ini, maka Yesus pertama harus mengaku dosa dulu di Yohanes Pembaptis, setelah itu baru dia dibaptis. Engkau bisa mengerti, Elang? Mengerti sekali, Romo. Markus 1 ayat 4. Ya, kalau pembaptisan Markus itu 1 ayat adalah 4. untuk pembaptisan itu adalah untuk pertobatan. Sebelum mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mereka harus pergi mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 4. Coba kita baca deh. Baptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, lanjut. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Karena itu baptisan untuk pengampunan dosa, maka yang pertama mereka harus mengaku dosa kepada siapa? Kepada Yohanes. Dan setelah itu mereka Dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi Yesus punya, kalau mau pakai pembaptisan Yohanes Pembaptis, artinya Yesus harus mengaku dosa kepada siapa pertama, Lang? Setelah itu baru dibaptis. Ternyata Baru dibaptis. ternyata Yesus punya beda. Kita doubling. Tolong mute dulu. Matius 3 ayat 14-15. Perbedaannya di sini, Yesus punya tidak seperti yang lain. Yang lain mengaku dosa dan dibaptis. Mengaku dosa dulu kepada Yohanes Pembaptis dan dibaptis. Tapi Yesus punya, Yohanes bilang begini, saya yang harus kau baptis. Tetapi tujuan dari pembaptisan Yesus itu bukan itu. Tujuan dari pembaptisan Yesus adalah menggenapi. Ini petik, menggenapi. Oke. Aman. Matius 3 14-15. Halo. Coba baca di sini. Matius 3 ayat 14. Namun Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Yohanes pun menurutinya. Alang, kalau seandainya mereka mati-matian pembaptisan Yohanes Pembaptis untuk pertobatan, tadi yang telah dibaca dalam Markus 1 ayat 4, bahwa mereka pergi
ke sana, pembaptisan Yohanes itu untuk pertobatan. Maka yang pertama mereka harus mengaku dosa, setelah itu dibaptis. Kalau menurut tradisi ini, Protestantisme, ya apalagi karismatik yang baptis orang harus pertama harus mengaku dosa. Apakah seorang itu berani mengaku dosa di depan pendetanya tentang istrinya kalau dia selingkuh? Pertanyaan saya kepada Elang, engkau sanggup, engkau masuk di sana, engkau mengaku dosa kepada seorang pendeta? Secara pribadi atau di depan umum, Romo? Iya, ini mengaku dosa kepada Yohanes Pembaptis, setelah itu baru dibaptis. Karena itu untuk pertobatanmu. Mereka nggak ada pengakuan dosa, Romo, masalahnya. Ya, makanya kalau mereka pakai pembaptisan Yohanes Pembaptis, maka yang pertama sebelum dibaptis mereka harus mengaku dosa. Iya, Romo. Maka pertanyaan saya, ambillah posisimu sebagai engkau adalah Pentekostas karismatik. Engkau ketika sebelum dibaptis oleh seorang pendeta di karismatik, engkau pertama harus apa? Mengaku dosa. Dan engkau mau mengaku dosa tentang istrimu, engkau selingkuh di hadapan pendeta perempuan, pendeta laki-laki? Beratlah, Pastor. Berat itu. Berat dosanya. Berat. Karena itu Sophie pernah omong, karena mereka mengaku omong seperti itu mau pakai tata caranya Yohanes Pembaptis. Setelah omong ke ibu pendeta, laki-laki itu tahu-tahu berapa hari orang semua sudah tahu tentang apa yang terjadi dia dengan istrinya. Kan berbahaya banget, tidak ada janji untuk menjaga rahasia. Bahaya loh. Jangan main-main. Bisa perang dunia itu, Iya. Pastor. Untung Sophie tidak ada di sini. Kalau Sophie ada di sini kita naikin. Bagaimana itu hancurlah. Situasi parah waktu itu. Sophie cerita di room suatu kali. Gara-gara menceritakan seolah-olah mengaku dosa apa yang dibuat terhadap istrinya. 1 minggu kemudian seluruh itu orang tahu. Karena tidak ada janji. Langsung pindah negara itu ya, Pastor ya. Oke, Kalau Lang, pindah kira-kira alam seperti gimana? ini ya, Lang ya. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan, Lang? Sudah, Romo, karena mereka selalu mengkaitkan itu. Ternyata pembaptisan Yesus itu adalah penabisan Yesus sebagai imamat. Oke, Karena dia- kalau seandainya mereka mati-matian seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka engkau harus bilang pembaptisan Yohanes Pembaptis itu adalah untuk pengampunan dosa. Maka yang pertama Yesus harus mengaku dosanya kepada Yohanes Pembaptis. Betul, Romo. Itu yang Di harus Sungai kita Jordan. kejar kepada mereka. Tidak logis mereka di sana tuh. Ambil cocokkan urusan mereka suka-suka. Sebenarnya mereka pembaptisan Yohanes berarti, Romo, ya, bukan mereka mengikuti pembaptisan Yohanes. Ya, karena engkau kalau engkau baca Markus 1 ayat 4 tadi itu untuk pertobatan. Man, engkau tekankan kembali. Man, tolong Markus 1 ayat 4 supaya Elang bisa tangkap betul-betul. Pembaptisan Yohanes itu untuk apa? Nanti itu juga Yohanes tanya kepada orang-orang di Korintus dan semua, kamu dibaptis oleh pembaptisannya siapa? Mereka bilang Yohanes. Oh, Yohanes baptis untuk pertobatan. Kalau begitu kita kembali. Oh, kalau begitu Markus 1 ayat 4 omong tentang pembaptisan Yohanes itu untuk apa? Silakan, Man. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Oke, Maka- yang diajarkan oleh Yohanes adalah baptisan tobat untuk Penghapusan dosa. penghapusan dosa. Karena itu ayat selanjutnya mereka pergi mengaku dosa di Yohanes Pembaptis dan memberikan dirinya Dibaptis. Tetapi Yohanes untuk kasusnya Yesus sudah berbeda. Ketika Yesus minta diri dibaptis, Yohanes tolak, jangan, engkau yang sebenarnya harus baptiskan saya. Karena saya tidak layak membuka tali kasutmu. Engkau akan membaptis dengan aku membaptis dengan air, tetapi yang datang yang lebih besar daripadaku, dia akan membaptis dengan api dan roh. Tentang Yesus, Yohanes bilang begitu. Kalau saya mereka mati-matian, mereka mati-matian, lihat seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ketika dia sudah besar. Ingat, kalau begitu Yesus berdosa.
Karena pembaptisan Yohanes, sama pembaptisan pendeta itu, untuk pertobatan dan penghapusan dosa. Pertobatan. Ya betul. Dan penghapusan dosa. Untuk baptis pertobatan untuk Penghapusan dosa. Penghapusan dosa. artinya Yesus punya, kalau mati-matian Yohanes Dosa. Pembaptis Dosa. Yesus ketika umur Yesus begitu, punya dosa. maka Yesus berdosa. Ya betul. Kalau mereka mengikuti Yesus berarti itu berarti Yesus mengaku dosa sesuai dengan Iya. pembaptisan Yohanes kita Karena arahkan tujuan kepada mereka. pembaptisan Yohanes untuk tobat dan pengampunan dosa. Iya. Selesai Romo, paham Romo. Mantap Romo. Oke. Berat perut ini. Engkau jangan pakai ayat-ayat ini sebentar kau lapis lagi perut di sebelah ya. Mantap Romo. Tapi saya kagum Romo, saya izin bertanya. Dia belajar, setelah itu dia mengajar. Ini saya senang. Oke Man, silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf, kita harus kembali ke topik yang Amsal 8:22, mau nggak apa-apa ya, Mo ya? Ya santai aja. Karena saya baca di Korintus 1 ayat ke-24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan. Nah, kalau kita tadi baca di Amsal 8 ayat 22, apakah ini mengacu ke Kristus, Romo? Seperti yang ada di sekarang saya Korintus. bongkar. Amsal 8 lebih kepada Kristus sebenarnya kalau kita kaitan dengan Korintus. Makanya lebih kepada Kristus daripada Maria. Makanya tadi ketika ditanya itu lebih ke Maria, saya tidak. Saya tidak mau jauh karena itu ada sesi lain lagi. Lebih kepada Korintus itu. Saya bisa mengerti. Satu lagi Romo, saya pernah baca di bapak-bapak gereja, ayat ini sering dipakai bidat Arianisme yang Amsal itu untuk adalah ciptaan. Gitu. Yang Amsal 8 ayat 22 tadi, karena ada terjemahan ciptaan tadi, Romo. Iya, itu berbahaya dalam bahasa Indonesia Dan Irenaeus. dan beberapa bahasa. Tapi lebih kepada posesif, jadi lebih kepunyaan, ya oke? Bersama. Makanya kita, kalau itu bersama dengan Allah. Segala yang kumiliki adalah milikmu. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Bisa mengerti? Iya, Romo. Jadi, engkau sandingkan ke 1 benar Korintus seperti yang yang sama. dikatakan Engkau Korintus. baca, engkau dalam pengertian kepunyaan ini, artinya 1 Korintus yang sama 3, tapi engkau langsung ke ayat 23. Kalian adalah milik Kristus Tetapi dan kami Kristus adalah milik memberitakan. siapa? Oke, sila. 1 Korintus berapa, Romo? 3 ayat 23. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Bisa mengerti? Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Aku tidak seorang diri. Aku. Bapa menyertai aku. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan bersama-sama dengan Dan Allah. firman. Dan firman itu adalah Allah. Allah. Jadi atribut kebijaksanaan itu merupakan prafigurasinya Kristus ya, Romo ya? Ya, itu atributnya Allah. Itu saya pernah omong satu hari tentang Tritunggal Maha Kudus dalam pengertian atribut kealahan. Salah satu atribut kealahan itu adalah kebijaksanaan, oke? Itu kita bisa temukan, engkau masih di Roma, atribut kebijaksanaan Bapa punya. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau
bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu kebijaksanaannya Allah, oke? Bapa. Lalu putra punya Wahyu 3 ayat 7. Atribut kebijaksanaan. Roma 2 ayat 4 untuk Bapa punya. Contoh, putra punya Wahyu 3, Efesus 5 ayat 25, maaf. Sebentar, Romo. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Efesus 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini hikmat Menguduskannya dan semuanya. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, hikmat semuanya, oke. Dan untuk Roh Kudus bisa disandingkan ke Nehemia 9 ayat 20. Inti teman-teman kalau misal lihat nanti di Epifani ada namanya Tritunggal Maha Kudus, ada satu sesi namanya di situ di penjelasan tentang atribut keilahian, abadi, maha kuasa, maha tahu, ada di mana-mana, kekudusan, kebenaran, kebijaksanaan dan komuni. Itu atribut keilahian dalam Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Romo. Yo, man. Jadi yang Amsal 8:22 saya lebih kepada Yesus, oke? Sebagai kebijaksanaan Allah. Oke, teman-teman, jam 12 tepat ya. Pamit kok. Siap Romo, mungkin Romo butuh istirahat makan siang. Oke, saya pamit ya. Siap, baik, terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Siap. Salve. Aman. Siap, sama-sama paman-paman. Salve semuanya. Salve, berkah dalam. Oh ya, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus, amin. Saya tadi mengharapkan ada beberapa Protestan yang mau naik tapi tidak ada malam hari ini. Oke Lang, Luis, bukan Pontifex, Padre Man, Loro, Yulita, dan semua. Terima kasih Romo. Selamat malam, selamat pagi. Oh ya, ada Juslin. Juslin tadi kalau naik baik. Juslin mau naik kah Juslin? Ada Juslin ini. Juslin Sola mau naik kah? Kalau Juslin Sola mau naik, saya bertahan sedikit. Ada pertanyaan kah Juslin? Oh, baru masuk. Oh ya. Oke. Man, engkau bertahan dulu sedikit. Kalau saya Juslin minta naik. Siap, supaya Mo. Siap.